Pak Iqbal, Pak Ugi, dan hadirin hadirat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini memang saya ingin menyampaikan komitmen dan sekaligus keprihatinan tentang permasalahan pemberitaan. Ya, kami komitmen untuk semua pihak dan apalagi menjelang pemilu semacam ini untuk betul-betul menghadirkan berita dan atau pemberitaan dan atau informasi yang bukan hoax terkait dengan masalah hoax tersebut. Nah, dalam seminggu terakhir ini, salah satu berita yang kemudian menyebar adalah hoax tentang saya. Karena ada media yang kemudian membuat judul yang menggambarkan betapa kemudian judul ini jelas-jelas tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan, tidak sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan dalam undang-undang tentang ITE, di mana seharusnya setiap pihak tidak melakukan satu kegiatan yang bisa terkena dengan pasal 32 yang menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Menyampaikan sebuah permasalahan ketika satu media dan kemudian diikuti oleh media yang lainnya membuat judul yang jelas manipulatif. Judulnya, Jan Etes dilaporkan Hidayat Nur Wahid ke Bawaslu dianggap kampanye untuk Jokowi. Pertama, itu tidak benar karena saya tidak pernah dalam posisi ingin melaporkan siapapun. Jadi judul ini saja sudah manipulatif. Nomor dua, ketika kemudian dikatakan bahwa seolah-olah saya katakanlah mempermasalahkan dari sisi kampanyenya, sesungguhnya justru pernyataan saya yang kemudian menjadi diramekan ini, justru saya mempertanyakan pernyataan dari tim sesnya Pak Jokowi atau relawan Cakra 19, Pak Andi Wijayanto, yang menyampaikan dan dikutip di tempo.com bahwa tim ses 01 mengungkap keunggulan kampanye Jokowi, salah satunya Jan Etes. Jadi yang menyebut bahwa Jan Etes itu adalah keunggulan kampanye dari Pak Jokowi bukan saya. Yang menyebut itu adalah Pak Andi Wijayanto, timnya atau relawannya Pak Jokowi. Jadi kalau kemudian ada yang mengatakan itu kan tujuannya Pak Jokowi, masa nggak boleh, masa itu nggak ada kampanye. Bukan saya yang begitu kampanye. Yang menyebut itu adalah Pak Andi Wijayanto. Dan karenanya saya bertanya dalam Twitter saya bertanya kepada Bawaslu, dan itu bukan laporan, bertanya ke laporan. Saya bertanya kepada Bawaslu, bagaimanakah Bawaslu? Apakah yang semacam ini diperbolehkan dan bisa dijadikan sebagai justifikasi untuk pelibatan anak dalam kampanye? Dan apakah Bawaslu bisa berlaku adil? Maksudnya tentu saja adalah hukum tegakkanlah sebagaimana padanya. Kalau yang menurut tim relawannya Pak Jokowi itu dianggap sebagai kampanye yang menguatkan posisi Pak Jokowi, posisi kampanye Pak Jokowi, jadi kan jelas itu ada kampanye menurut Pak Andi, sekali lagi menurut Andi Wijayanto, yang tapi kalau dalam bahasa hadisnya tiap orang bisa berbuat salah, tapi yang paling baik adalah segera yang tidak mengulangi, segera mengkoreksi diri dan tidak mengulangi kesalahannya. Saya berharap ini tidak terulang kembali. Saya sangat mendukung rekan-rekan media untuk bekerja secara maksimal dengan seluruh potensinya, supaya dengan demikian maka media betul-betul bisa menjadi salah satu daripada pilar demokrasi. Pilar demokrasi akan tegak dengan baik kalau media betul-betul melaksanakan kewajibannya. Salah satu diantaranya adalah betul melakukan seluruh ketentuan kode etik jurnalistik, termasuk juga terkait dengan masalah undang-undang tentang ITE dan seterusnya semuanya itu. Terakhir rekan-rekan sekalian, tentu saja kami berharap bahwa
permintaan kami ini bisa ditanggapi secara konstruktif dan menyebarkan hoax. Dan kalaupun ada masalah terkait dengan hoax, segeralah melakukan permintaan maaf dan atau koreksi. Jadi substansinya justru saya ingin agar hukum tegak di Indonesia dengan seadil-adilnya. Klien kami adalah korban dari hoax, korban dari ketidakprofesionalan, korban dari kepentingan. Karena tentu apa yang beliau sampaikan lantas diberitakan berbeda, kami melihat ada kepentingan di sana. Dan korbannya adalah Bapak Hidayat Nur Wahid. Nah, dan bahkan kalau kita lihat menyebar luasnya di berbagai media, bahkan patut diduga ini dilancarin oleh kepentingan-kepentingan politik tertentu untuk pencitraan tertentu. Nah, oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, beliau tentu akan menggunakan haknya. Yang pertama, seperti yang sudah kita selenggarakan pada kesempatan ini, Undang-Undang Pers di pasal 6 berikan ruang dan kewajiban kepada media yang melakukan kesalahan pemberitaan dengan cara memberikan hak jawab. Nah, dalam kondisi ini tentu ini bagian dari cara Pak Hidayat Nur Wahid, klien kami, untuk menyampaikan, mengklarifikasi yang sebenarnya. Dan tentu kita minta ini klarifikasi ini diberitakan, dimuat seluas-luasnya, sehingga dampak atau damage kerugian yang diderita oleh klien kami dengan pemberitaan yang tidak proporsional dan manipulatif tadi tidak berkelanjutan. Yang kedua, tentu kita tahu kita ada Undang-Undang ITE yang di sana mengatur tentang hoax, baik di pasal 28 ayat 1, pasal 28 ayat 2. Nah, tentu kita juga akan menelaah ke depan apabila klarifikasi sikap bijak dan kenegarawanan Bapak Hidayat Nur Wahid, klien kami yang mencoba mengkomunikasikan ini secara terbuka karena persoalan ini sudah begitu ramai dengan cara arif, tidak direspon dengan baik. Tentu kami dari tim kuasa hukum akan menelaah langkah-langkah hukum lanjut seandainya itu diperlukan. Kita tahu pasal 28 tidak membenarkan hoax. Kita juga tahu dampak yang beliau derita adalah nama baik yang selama ini sudah sedemikian rupa beliau bangun, beliau ciptakan, beliau hadirkan, dan komitmen konsistensi dirusak hanya dengan sebuah pola oknum yang membuat judul yang manipulatif tadi. Jadi tentu di sini ada dugaan pencemaran nama baik, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, dan atau fitnah, karena kita tahu dampaknya adalah beliau terfitnah, bahkan terjadi elaborasi kepentingan politik dengan penyebaran informasi-informasi yang tidak proporsional. Nah, karena ada kerugian yang diderita oleh klien kami atas nama baiknya, kita tahu nama baik beliau sulit dinilai karena begitu besar, karena integritas dan konsistensi itu tidaklah mudah. Makanya oleh karena itu kita akan menelaah secara serius, kita akan memantau secara seksama, dan tentu kita juga akan menyikapi juga secara seksama apabila nantinya klarifikasi beliau, permintaan beliau supaya Tribun dan grupnya mengklarifikasi dan meminta maaf tidak dipenuhi, kita tentu akan menggunakan hak sebagai warga negara yang baik. Apa itu? Sebagai warga negara yang baik tentu ada instrumen-instrumen. Yang pertama, pihak kepolisian yang punya kewajiban kewenangan menegakkan Undang-Undang ITE. Yang kedua, Dewan Pers yang punya kewenangan tanggung jawab untuk menegakkan etik dari media. Nah, hal-hal ini tentu sudah menjadi telaah kami. Sejauh yang kami lihat, unsurnya cukup. Tapi tentu nanti kenegarawan Pak Hidayat akan melihat respon dari Tribun dan juga pihak-pihak yang memanfaatkan. Jadi bukan hanya Tribun, karena berikutnya ada duplikasi berita dengan mengambil kutipan Tribun ke sosmed di berbagai macam media yang tersebar di banyak pihak. Saya pikir itu poinnya, standing kami. Lagi-lagi mudah-mudahan pernyataan klarifikasi dan kebijaksanaan Pak Hidayat yang memberikan ruang ini untuk meminta maaf pada Tribun bisa direspon dengan baik, sehingga persoalan ini tidak meluas kepada sesuatu yang tidak produktif. Dan ini kerangka yang kita bangun, kerangka yang ingin kita sampaikan ke publik, tentu punya target yang berikutnya. Target berikutnya, hal seperti ini tidak terulang. Beliau ini pejabat publik, punya nama baik yang sudah dibangun sekian panjang dengan proses yang tidak mudah.
Jangan sampai lagi seorang Hidayat Nur Wahid, seorang ustadz, seorang negarawan, mantan ketua MPR jadi korban dari perilaku-perilaku yang tidak profesional, dan perilaku-perilaku yang hanya untuk kepentingan dengan cara manipulasi sebuah kalimat berita untuk kepentingan politik atau kelompok tertentu. Dan juga bukan hanya buat Tribun sebenarnya, karena ada duplikasi pemberitaan dari banyak media, sosial media, termasuk juga meme-meme yang merugikan. Tentu ini akan kita pantau, kita awasi, dan nanti juga akan kita sikapi. Jadi awalnya itu Ustadz Hidayat nge-tweet di akun @hanurwahid itu pada tanggal 26 Januari 2019 jam 9.35 pagi mengomentari berita yang dimuat di Tempo yang tempo.com yang judulnya adalah Tim Ses ungkap keunggulan kampanye Jokowi, salah satunya Jan Etes. Itu pernyataan Adi Wijayanto tadi yang disampaikan tadi. Kemudian dari tweet ini ada komentar dari Nadir Hussein yang mempertanyakan kalau Jokowi bawa cucu, gimana dengan cucu Prabowo? Nah dari dialog dengan awalnya dengan ADMS dulu, bukan yang ini dulu, tadi Nadir Hussein, kemudian ADMS ini Nadir Hussein tadi menanyakan cucu Prabowo, sehingga dari situ ditarik oleh Tribun jadi judul berita yang dipersoalkan ini tadi, yakni ikut kampanye Jokowi dan kita dilaporkan Hidayat Nur Wahid ke Bawaslu, padahal tidak ada kalimat sama sekali bahwa Pak Hidayat Nur Wahid melaporkan. Nah kemudian berita yang Tribun News itulah yang dimuat pada tanggal Tribun News itu, bentar ya, ini yang tadi ada yang di case-nya itu, ada case-nya ini, dimuat pada tanggal 28 Januari jam 18.07. Nah ini kemudian direspon oleh akun Twitter ADMS dengan kalimat, dengan komentar, wah jangan dong, kasihan kan. Nah, ya maksudnya jangan dong si Jan Etesnya ini dilaporkan ke Bawaslu. Ya, dia merespon seperti itu karena Tribun News membuat judulnya seperti itu, Jan Etes dilaporkan Hidayat Nur Wahid. Nah akun tweet dari ADMS ini kemudian direspon oleh Ustadz Hidayat Nur Wahid dengan satu tweetnya pada tanggal 31 Januari pukul 1.17 siang, pukul 13.17 siang. Kalimatnya begini, katanya anti hoax, kok ikutan sebar judul dan berita hoax. Kalau dibaca dengan akal sehat, tweetan saya itu jelas tidak untuk laporkan siapapun, tapi pertanyakan kepada Bawaslu, kalau yang disebut oleh tim Cakra 19 itu dibenarkan, apakah tidak menjadi legitimasi bagi pelibatan anak dalam kampanye. Nah begitu ada tweet ini, 14 menit kemudian ada perubahan judul pada Tribun News Banjarmasin. Di sini masih kita dapatkan di web case-nya yang di Google Web Case ya. Masih kita temukan ada perubahan pada tanggal 31 Januari pukul 05.31 GMT atau 13.31 ya, sekitar 14 menit dari tweetan Hidayat yang tadi. Tetapi itu tadi URL-nya, alamat webnya masih tetap dengan kata dilaporkan, sedang judulnya kata dilaporkannya diganti dengan disinggung. Begitu Mas. Terima kasih.